Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan bersimbah darah di sebuah warung nasi di Ciledug, Kota Bogor, Jawa Barat. Sang ibu meninggal dunia, sementara anaknya kritis usai diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Seorang ibu dan anak perempuannya, pengelola warung nasi di pinggir jalan Bubulak, Ciledug Barat, Kota Bogor, ditemukan bersimbah darah di dalam warungnya. Satu orang tewas, sementara lainnya terluka serius di bagian kepala. Korban tewas adalah Nur Aliyah, pemilik warung, sementara korban luka Disa Fitriani, anak pemilik warung. Kedua korban pertama kali ditemukan pada Jumat dini hari oleh petugas kebersihan. Petugas tersebut langsung melapor ke polisi. Berdasarkan olah TKP, ada tindak penganiayaan sebelum korban tewas dan terluka parah. Kami telah melaksanakan olah TKP dan diketahui ada satu korban yang meninggal dunia atas nama Ibu Nur Aliyah, ya, dan satu yang korban luka atas nama Disa. Dan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan setidaknya ada sekitar 5 orang saksi dan kami masih melakukan penyelidikan. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk otopsi, sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Graha Medika. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ibu korban pembunuhan di Denpasar, Bali histeris saat mengetahui anak bungsunya tewas di tangan para penagih utang. Sementara itu, polisi telah menangkap 6 tersangka. Nyoman Srimini, ibu korban pembunuhan di Denpasar, Bali, tak kuasa menahan tangis saat istri korban dan anak-anaknya tiba di rumah duka. Awalnya, Nyoman diberitahu bahwa anaknya Gede Budiarsana meninggal dunia dalam kecelakaan. Namun ternyata, anak bungsunya ini menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok penagih utang di Simpang Jalan Subur, Kalimatu, Denpasar. Sehingga 3 hari yang lalu sempat juga Pak Gede Budiarsana pulang ke rumah karena ada acara suku duka di Desa Tajun, kemudian di keluarga sebelah ada acara 3 bulanan. Kemarin pagi balik ke Denpasar untuk bekerja, namun apa boleh daya di Desa Yang Midi Sesunan berkata lain. Kemarin telah terjadi pembunuhan ya. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintas di kawasan Kuta Bali menggunakan sepeda motor Jumat kemarin. Korban kemudian dihentikan oleh sekelompok penagih utang. Korban ditagih pembayaran kredit motor yang macet. Korban lalu diajak ke kantor debt collector dan terjadi cekcok. Korban dan kakaknya kemudian melarikan diri hingga ke Simpang Jalan Subur, Kalibatu, Denpasar. Kakak korban kabur menaiki ojek online, sementara korban tewas akibat ditebas pedang hingga terluka parah. Sementara itu, polisi telah menangkap 6 pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari Buleleng dan Denpasar, Bali, tim iNews melaporkan. Anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek rumah pencuri motor lintas kabupaten. Dalam penggerebekan tersebut, polisi dihalang-halangi oleh keluarga pelaku. Anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek kediaman pencuri motor lintas kabupaten Johan Arifin di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku merupakan residivis yang sudah puluhan kali membegal kendaraan bermotor di Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Saat ingin membawa pelaku, polisi sempat dihalang-halangi oleh pihak keluarga. Namun petugas tetap membawa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya ada 1-2 orang menanggapi ringan, tapi alhamdulillah bisa biarkan diatasi, terutama dari keluarga dekat. Dengan cara pembegalan di jalanan. Kalau sekarang ini mereka merubah modus dengan cara keliling, patroli mungkin ya. Mana ada kesempatan mereka menggunakan kunci letter T untuk melakukan mengambil kendaraan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoli, iNews melaporkan. Aksi 2 penjamret merampas telepon seluler seorang wanita di Semarang viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban terjatuh dan terseret motor yang dikendarai pelaku.
menanyakan ke korban yaitu salah satu alamat yang... Inilah detik-detik aksi penjambretan yang dilakukan dua pemuda di sebuah gang di kawasan Jangli, Kerajaan Semarang. Modusnya, pelaku menghampiri seorang wanita yang tengah berjalan sendirian untuk menanyakan alamat. Korban yang mencoba melawan justru terjatuh dan sempat terseret. Akibatnya, wanita 49 tahun ini terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah video aksi jambret itu viral di media sosial, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus kedua pelaku jambret beserta satu unit ponsel serta motor yang dikendarai saat beraksi. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Salah satu alamat yang disampaikan oleh pemberitaan yang viral dengan alat bantu yaitu CCTV. Tersangka kita amankan di wilayah Semarang, memang yang bersangkutan yang melakukan perbuatan itu sesuai dengan video, menanyakan ke korban yaitu salah satu alamat yang disampaikan oleh tersangka. Kos-kosan di Lesman. Apa katanya perempuan itu? Sana gitu. Saya bisa ambil. Kemudian dia lagi pegang handphone. Iya. Langsung kami ambil. Iya. Udah berapa kali? Satu ini Pak. Satu. Iya. Kawan. Ini satu. Teman-temanmu? Enggak. Kamu kerjanya apa? Sementara itu di Koja, Jakarta Utara dengan modus cash on delivery, dua penodong merampas ponsel dan sepeda motor saat bertemu dengan pemilik barang. Korban ditodong dengan senjata api mainan. Dua pria ditangkap setelah menodong pedagang yang menawarkan ponsel melalui media sosial. Pelaku berpura-pura berminat, kemudian mengajak korban bertemu untuk bertransaksi sistem cash on delivery atau bayar saat barang diantar. Namun saat bertemu, korban justru ditodong dengan senjata tajam dan senjata api mainan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor milik pelaku dan korban, satu ponsel yang akan dijual, dan satu ponsel milik korban, serta senjata api mainan dan senjata tajam milik pelaku. Aja dia mengancam dengan celurit. Ya, dikalungkan celuritnya di leher. Satu mendorongkan ini berupa senjata ya, senjata api. Tapi setelah dilakukan penangkapan tadi senjata mainan korek. Setelah handphonenya diambil tadi, korban disuruh duduk, terus lalu barang-barang korban dibawa kabur. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Koja dan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Serta dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Akhirnya saya Fazilah Kairunisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.